Maaf ini mulai baru aja selesai kelas yang sebelumnya soalnya jadinya ya. Agak kita udah 20-an ya yang hadir, mungkin bisa kita mulai kuliahnya ya. Ya, Ya. ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi asmain, amma ba'du. Kita mulai kuliah kita manajemen risiko untuk kuliah yang keempat ya. Itu soal UTS sudah diterima ya, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Kalau nggak salah dikumpulinnya besok malam ya. Iya Pak. Iya Pak. Siap Pak Dokter. Ya, oke. Kita masuk ke penerapan dan jenis-jenis manajemen risiko di perbankan syariah. Ya, jadi di mana di perbankan syariah ini sebetulnya nggak hanya di syariah ya untuk kriteria manajemen risikonya ini. Jadi kita lihat antara manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank itu peringkat risiko itu jadi dibagi 5 ya. Antara lain yang pertama dari low, kemudian low to moderate, kemudian moderate to high, sampai yang kelima adalah yang high. Sementara itu untuk BUS atau bank syariah itu disebutnya cuma 1, 2, 3 ya, low, moderate, high. Tapi sekarang udah sama juga, udah sampai 5 juga mengikuti yang konvensional untuk profilnya ya. Nah, jadi berdasarkan POJK nomor 65 di tahun 2016 ya, itu kita lihat ada 10 ya risiko di perbankan syariah itu. Memang dasarnya itu dari 8 risiko perbankan yang ada di konvensional, tapi untuk perbankan syariah ya ditambah 2 lagi jadi totalnya 10. Ya, jadi yang pertama itu adalah risiko kredit, atau kita sebutnya risiko pembiayaan. Di bank syariah itu nggak ada kredit istilahnya. Jadi risiko pembiayaan ini adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain ya dalam memenuhi kewajiban terhadap bank. Nah, tentunya kan kewajiban yang harus dipenuhi ini sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati ya, atau akad yang ada sebelumnya. Kemudian resiko kredit atau risiko pembiayaan ini adalah salah satu risiko yang paling fundamental dalam operasional bank. Jadi risiko kredit ini pada umumnya dia melekat di seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh si BUS ini, si Bank Umum Syariah. Jadi dia tentunya kinerjanya ini bergantung pada pihak lawannya atau counterparty-nya ya. Kemudian juga bergantung pada kalau dia bank ini beli misalnya obligasi sukuk gitu ya, tentu kinerja dari issuer-nya, penerbitnya. Dan juga yang sini adalah kinerja peminjam dana, ya, borrower-nya. Nah, kita lihat dalam risiko kredit ini ada lagi sub risk-nya, atau masuk lagi ke dalam, misalnya dia meliputi yang pertama adalah concentration risk ya, risiko konsentrasi pembiayaan. Ini cukup jelas di mana risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana itu kepada satu pihak ya, atau sekelompok pihak. Jadi bisa juga dalam satu
kelompok industri gitu ya, atau satu sektor atau area yang geographical yang sama gitu ya, yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang bisa tentunya mengancam kelangsungan usaha bank. Yang berikutnya adalah yang pertama concentration risk ya, yang kedua adalah counterparty credit risk. Counterparty credit risk ini adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan ya dalam memenuhi kewajibannya. Ya, ini juga kewajiban ini juga timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu ya, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar dan nilai pasarnya. Yang berikutnya adalah settlement risk. Settlement risk ini risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan cash dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaiannya, pada tanggal ya istilahnya pada waktu settlement date gitu ya. Ini settlement date ini ya tentunya di awal sudah disepakatin ya pada akad atau kontrak awal dari transaksi penjualan atau misalnya ada buyback pembelian instrumen keuangan. Nah, risiko berikutnya adalah risiko kredit akibat country risk ya. Nah, jadi tujuan utama manajemen risiko kredit ini adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana di bank ini tidak terekspos risiko kredit. Ya mungkin terekspos ya, tapi ada tergantung juga nanti toleransi risikonya gitu ya. Tapi ini basically supaya memitigasi, meminimize terekspos risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Risiko kedua adalah risiko pasar, ini masih juga termasuk yang saya bilang cukup fundamental. Kenapa? Karena ini dia termasuk dihitung dari dalam ATMR untuk penyediaan KPMM ya, kewajiban penyediaan modal minimum. Jadi ATMR dari risiko pasarnya juga termasuk dihitung untuk menghitung pembiayaan KAR ya, yang didasarkan pada persentase misalnya nanti berapa total ATMR berdasarkan risiko yang tadi, risiko kredit, risiko pasar, sama yang berikutnya risiko operasional. Nanti kita bahas setelah risiko pasar. Nah ini definisinya risiko pasar ini sebagai risiko kerugian ya, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang bisa diperdagangkan atau disewakan gitu ya. Bisa juga penurunan karena dia memiliki exposure dari foreign exchange gitu ya, foreign currency, atau juga karena turunnya NAV atas kinerja sukuknya gitu ya misalnya, atau juga punya aset yang ternyata nilai sewanya itu menurun karena sesuatu hal ya, apakah karena marketnya yang bergeser gitu ya, misalnya aset itu tidak ya karena pergeseran dari perubahan pasar misalnya. Contohnya dia ada aset di daerah tertentu di mana yang tadinya juga bisa menghasilkan sewa juga dengan jumlah misalnya taruhlah 100, tapi karena ada perubahan pergeseran pasar misalnya bergeser dari situ ditinggalkan sehingga rentability dari aset tersebut menurun ya, ini yang disebutkan risiko pasar.
Nah, risiko pasar ini juga memiliki sub-risk utama, misalnya risiko nilai tukar ya, risiko komoditas, risiko ekuitas ya, dan juga risiko benchmark ya, benchmark terhadap suku bunga. Nah, kalau risiko komoditas ini adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan ya, dari posisi trading book dan banking book juga ya. Nah, ini juga disebabkan karena adanya perubahan harga komoditas. Yang risiko ekuitas ini adalah risiko akibat perubahan antara harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang mungkin disebabkan karena ada perubahan harga saham ya. Kita lihat kan harga saham itu juga yang di bursa juga selalu berubah-ubah, ini juga masuk dalam risiko pasar. Terutama biasanya bank juga kadang-kadang dia oleh treasury itu bisa di banking book-nya, tapi umumnya ada di trading book ya. Nah, risiko yang berikutnya adalah risiko likuiditas. Jadi, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah ya untuk memenuhi adanya kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Ya. Ini kan kewajiban jatuh tempo ini harus dipenuhi dari sumber pendanaan arus kas atau juga aset likuiditas yang berkualitas tinggi ya. Misalnya juga surat berharga negara gitu ya, itu bisa di likuiditas secara cepat ya, yang atau juga bisa diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, kegagalan atau ketidakmampuan bank untuk memperoleh sumber pendanaan arus kas ini bisa, inilah yang disebut risiko likuiditas ya. Jadi ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif ya, ataupun ya tadi penjualan aset liquid ya. Yang kedua merupakan ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, mungkin juga bisa transaksi antar bank syariah dan pinjaman yang diterima. Jadi kalau dia misalnya dari banking book-nya itu ada kesulitan likuiditas sehingga istilahnya kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan itu kurang ya, bank ini antara lain juga mencari juga dari, dia harus mencari bisa juga pinjaman antar bank gitu ya, kemudian juga dijual juga surat berharga dia gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya penghimpunan dana, transaksi antar bank juga dia masih kurang, ya ini udah si bank syariah gagal berarti membayar kewajiban jatuh temponya gitu ya. Kemudian tujuan utama dari manajemen dari risiko likuiditas ini tentunya adalah untuk meminimalkan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan untuk arus kas ya. Jadi secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko ini, manajemen risiko likuiditas ini antara lain pertama memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu ya bank itu mampu membayar kewajiban dia jatuh tempo. Yang B adalah memelihara likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas
pengelolaan likuiditas berada dalam tolerable limit ya. Kemudian C adalah menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Karena kalau misalnya bank itu ada masalah, misalnya dia gagal membayar utang-utangnya yang jatuh tempo, ya ini juga bisa ujung-ujungnya ke masyarakat melihat reputational risk-nya juga jadi terekspos, akhirnya bisa jadi yang ekstrim, masyarakat rame-rame menarik dananya ya, ini ekstrim. Yang berikutnya yang risiko yang fundamentalnya adalah risiko operasional. Risiko operasional ada risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal. Internalnya itu kurang memadai ya, adanya kegagalan proses internal, adanya human error gitu ya, atau juga kegagalan sistem, dan juga kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional ini disebabkan antara lain oleh ya tadi SDM-nya ya, kemudian proses yang kurang sempurna sehingga terjadi error ya, atau juga karena sistemnya yang kurang baik. Ada juga kejadian eksternal yang bisa berdampak negatif terhadap operasional bank, sehingga penanganan manajemen risiko operasional ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau gagalnya manajemen risiko di perbankan gitu ya. Jadi operasional itu mungkin dalam rata-rata itu mau represent sampai 15-20%, 15% lah mungkin dari total exposure risiko di bank gitu ya. Yang paling besar tentu masih tetap ATMR dari risiko kredit ya, risiko pembiayaan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini risiko operasional, silakan. Oke. Lanjut aja, Pak. Nah, berikutnya risiko hukum. Nah, risiko hukum ini adalah risiko akibat adanya tuntutan hukum ya, atau adanya kelemahan aspek yuridis. Ya. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau misalnya pengikatan yang lemah ya dari akad atau kontrak gitu ya, seperti misalnya tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak, atau yaitu pengikatan jaminan atau agunan yang tidak sempurna. Nah, kegagalan manajemen dari manajemen risiko hukum ini tentu bisa menimbulkan, kalau ekstrimnya udah rush ya, atau penarikan dana besar-besaran dari DPK ya. Ini dampaknya bisa ke masalah likuiditas, ditutupnya juga bank sama otoritas gitu ya, bahkan kebangkrutan. Jadi untuk itu tujuan utama dari manajemen untuk risiko hukum ini adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis ya, atau mungkin adanya kekurangan atau perubahan peraturan undang-undangan dan proses litigasi. Jadi ini yang disebut risiko hukum ya. Banyak juga kejadian ini
contohnya ya kurang sempurnanya misalnya pengikatan agunan, contohnya kadang-kadang persetujuan dari ahli waris misalnya ada yang kurang gitu ya, sehingga pada waktu eksekusi jaminan ini nggak bisa dieksekusi gitu ya. Ini karena adanya pengikatan yang kurang sempurna dari waktu pengikatan si ini agunan di akad kredit lah, akad pembiayaan. Nah, yang berikutnya adalah risiko reputasi. Nah, risiko reputasi ini adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atau stakeholders ya. Nah, ini sebabnya karena persepsi negatif terhadap si bank tersebut. Nah, risiko ini juga muncul karena bisa juga karena ada isu atau kadang-kadang juga strategi komunikasi si bank tersebut yang kurang efektif gitu ya. Kemudian risiko reputasi juga dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis yang mungkin merugikan reputasi bank syariah tersebut. Ya, misalnya kayak pemberitaan negatif di media massa atau kayak sekarang di sosmed gitu ya. Kemudian adanya kelemahan misalnya tata kelola, misalnya ada juga budaya perusahaan yang kurang suportif gitu ya, yang negatif misalnya budaya perusahaannya agak-agak ada diskriminasi gitu, rasis atau political, di dalamnya ada budaya perusahaan yang dari kepentingan politik gitu ya, yang mengakibatkan berdampak negatif di terhadap aktivitas perusahaan. Juga misalnya praktik bisnis bank syariahnya yang ternyata bank syariah ini misalnya ya contohnya ternyata mengirim debt collector gitu ya untuk memaksa nasabahnya melakukan pembayaran sehingga ada terekspos di media atau mana sehingga ini viral dan jadi mengakibatkan risiko reputasi. Ya contohnya juga kayak waktu ada mungkin 2 tahun lalu ya bank Bukopin juga di rush itu kan juga karena ada pemberitaan negatif ya, isu negatif yang dampaknya ke risiko reputasi sehingga ini bisa menyebabkan penarikan dari DPK yang bank kalau ditarik uangnya, kemudian dia juga banyak NPL-nya ya, ini yang membuat bank itu bisa ambruk. Kemudian dari risiko reputasi kita masuk ke risiko strategis. Nah, risiko strategis ini adalah risiko akibat ketidaktepatan ya dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis ya, serta kegagalan dalam mengantisipasi adanya perubahan eksternal atau faktor-faktor lain yang di dalam lingkungan bisnis tersebut, bank tersebut ya. Ini juga dapat terjadi karena si bank syariah ini menetapkan misalnya strategi yang kurang sejalan dengan visi bank waktu dia melakukan analisa lingkungan strategis. Mungkin waktu analisa lingkungan strategisnya nggak begitu komprehensif ya, nggak begitu teliti, sehingga pada waktu ditentukan dia juga dengan
pada waktu pelaksanaan strategic plan-nya ternyata nggak begitu sinkron dengan pelaksanaan dari sub-strategic yang ada di lapangan gitu ya. Ini adalah contoh dari risiko strategis. Misalnya, contohnya juga, oke, secara strategik, bank ini akan fokus terhadap misalnya lah microfinancing gitu ya, Kak, memberikan pembiayaan ke mikro. Karena kenapa? Wah, mikro itu ya NPL-nya juga nggak terlalu tinggi, kemudian tapi marginnya besar gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak juga didukung oleh kemampuan SDM atau juga sistem core banking-nya mungkin yang ada, sehingga akhirnya malah jadi blunder, jadi dia gagal di situ, NPL-nya tinggi karena kurangnya sistem yang untuk memantau kualitas aset dari pembiayaan mikro tersebut, yaitu ini adalah contoh risiko strategis yang ya tetap harus di manage ya. Kalau dia nggak tadi analisa strategisnya kok tidak komprehensif, ya risikonya ke sini jadinya. Tuh. Risiko berikutnya adalah risiko kepatuhan. Nah, risiko kepatuhan ini akibat bank itu tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut ya. Ya, mau yang aturan yang berlaku bank secara umum ataupun juga yang dalam syariah koridornya gitu ya. Nah, risiko kepatuhan ini bisa bersumber antara lain ya karena kurangnya pemahaman ya, atau kurangnya kesadaran terhadap ketentuan atau kemudian terhadap prinsip syariah dan standar bisnis yang ada di dalam lingkungan bank tersebut. Jadi risiko kepatuhan ini datang dari perilaku hukum, yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang ya dari ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, bentuk dari risiko kepatuhan diantaranya misalnya adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi dan melaksanakan istilahnya aturan-aturan prudentiality bank ya. Misalnya yang pertama contohnya penyediaan modal minimum ya, kewajiban penyediaan modal KPMM atau KAR. Lalu ketentuan tentang kualitas aktiva produktif ya. Kemudian misalnya batas maksimum pemberian dana ya, kalau di bank biasa itu BNPK-nya gitu ya. Karena kayak tadi kita udah singgung sedikit, dia ternyata modal minimumnya dia itu hanya 9% misalnya. Padahal profil risiko dia, profil risiko 4 gitu ya. Nah, kalau profil risiko 4, berarti kan penyediaan modal minimum dia adalah 11-14% dari APMR. Nah, ini ada pelanggaran seperti ini karena, oh ini saya udah mencapai 9% kok, atau misalnya saya 10%, kita udah mencapai. Tapi profil risiko dia tuh bukan profil risiko 1 atau 2 gitu kan, tapi di profil risiko dia ternyata profil risiko 3 atau 4, sehingga penyediaan modal yang tadinya cukup untuk misalnya profil risiko 2, karena dia meningkat profil risikonya, KPMM-nya berkurang. Bukan kurang ya, itu kewajiban penyediaan itu naik kan modal minimum. Jadi yang tadinya 10% itu cukup, ini jadi kurang. Ini ada pelanggaran dari compliance bank atau kepatuhannya. Kemudian posisi devisa neto atau negara ini, posisi devisa neto ini ya dia kan harus
20% itu dari modal bank gitu ya. Ini misalnya berapa kewajiban sama kewajiban bank dalam mata uang asing ya. Liabilities dikurangin aset gitu ya. Nanti kalau misalnya dia masih di bawah 20% yang masih aman, tapi kalau ini udah atas 20% yaitu OJK biasanya juga akan langsung lampu alertnya ya, lampu alertnya itu langsung nyala dan langsung kalau perlu misalnya masih melanggar, bank itu bisa dikasih sanksi gitu ya. Kemudian juga giro wajib minimum. Nah, giro wajib minimum ini juga salah satu aturan-aturan prudensialitas bank yang harus dipenuhi, misalnya 2,5% gitu ya dari DPK gitu ya. Itu harus dipenuhi, ditaruh di giro wajib Bank Indonesia gitu ya. Kadang-kadang bank juga agak malas juga nyediain GWM ini. Kenapa? Karena nggak ada yieldnya sama sekali, zero ya. Jadi kemudian wah ini kalau segini kita salurkan ya masih bisa dapat misalnya sampai 8%, 10% gitu kan. Tapi nggak, ini ada aturannya. Giro wajib minimum itu ya 2,5% dari DPK. Nah, ini contoh-contohnya yang harus dipenuhin ya. Masih ada banyak lagi kebutuhan lainnya ya, karena bank ini kan regulated institution. Jadi tujuan utama manajemen risiko kepatuhan itu untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimais ya kemungkinan dampak negatif dan dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di bank tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil ini udah berada dalam domainnya bank syariah ya. Selain tadi bank konvensional sampai nomor 8 tadi, sampai risiko kepatuhan. Kalau bank syariah ada nama risiko imbal hasil. Nah, risiko imbal hasil ini adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena perubahan dari imbal hasil yang diterima bank dari waktu bank itu menyalurkan pembiayaan ya. Nah, kalau contohnya begini, misalnya si nasabah ini dia naruh deposito mudharabah di bank ya, di bank syariah. Nah, selama ini ekuivalen yieldnya itu kira-kira 3,5% gitulah ya. Ini masih secara benchmark masih ekuivalen juga dengan bank-bank konvensional ya. Bank konvensional mungkin deposito antara 3,25 sampai 3,75 begitu ya. Tapi si bank syariah ini kan juga dia menggunakan dana yang dikumpulkan ini untuk memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan ya. Misalnya nasabah, mau itu bentuknya murabahah, itu bentuknya musyarakah, atau juga yang sewa menyewa itu. Tapi kemudian banyak pembiayaan ini yang apakah dia bermasalah pembiayaannya atau memang pada waktu bagi hasilnya juga kecil ininya ya, syirkahnya ya. Jadi istilahnya kalau di bank konvensional rate-nya juga dia punya rate yang ditawarkan itu rendah gitu ya. Nah, di bank ini kan sebetulnya ada juga istilahnya NIM-nya, net imbal hasil ya. Net imbal hasil itu perbedaan antara berapa yang diberikan kepada pembiayaan, yield kepada nasabah pembiayaan dikurangin pada
yield yang akan diberikan kepada nasabah deposan istilahnya. Oh, udah azan ya. Oke, kita sampai poin 9 ini ya. Jadi ini contohnya pembiayaan ini akan berdampak kepada yield yang diberikan kepada si nasabah yang DPK. Nah, jadi kalau ini menurun, tentunya yield yang diberikan atau bagi hasil yang diberikan kepada deposan juga akan menurun. Sehingga perubahan ekspektasi ini bisa disebabkan oleh faktor internal, karena nilai aset yang tadi ya, nilai aset pembiayaan itu juga turun, sehingga ujung-ujungnya ini bisa mengakibatkan perubahan ya, ekspektasi ini akan men-trigger perpindahan dana dari satu bank, dari bank yang tadi ke bank lainnya. Jadi ini adalah yang disebut sebagai risiko imbal hasil ya, karena ini spesifik. Ya sebetulnya juga hampir sama juga di bank konvensional, juga sama, dia kasih misalnya pembiayaan itu atau kredit itu di rata-rata 10%, dia ngambil NIM misalnya 6% gitu kan, ngambil margin 6%, dia bisa lempar sekitar 4% gitu kan. Kalau misalnya ternyata kredit yang disalurkannya hanya bisa 8%, dia masih mempertahankan 6% itu sebagai NIM, ya tentunya yang disalurkan ke deposito juga turun ya, menjadi 3%. Ya ini antara lain kalau kita akan kenalnya nih, sebagai imbal hasil. Oke, baik, sampai nomor 9 ini kita break dulu untuk maghrib ya, mungkin 10 menitan, nanti kita balik lagi setelah itu. Baik, Pak. Makasih. Silakan Pak. Pak. Ya. Oke, ini udah di screen, udah tampil lah ya. Kita masuk ke risiko yang terakhir, yaitu risiko investasi. Nah, risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian ya. Kerugian usaha nasabah yang dibiayain dalam skema akad pembiayaan bagi hasil. Nah, ini karena dia kan berbagi hasilnya menggunakan net revenue sharing ya, dan ada juga profit and loss sharing. Risiko investasi ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana ya bagi hasil bagi rugi juga gitu ya. Profit and loss sharing gitu ya. Nah, dalam hal ini perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, tapi juga dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah dari usaha yang dibiayai bersama itu. Apabila usaha mengalami kebangkrutan, ya udah, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada usaha tersebut ya, kepada nasabah itu yang nggak akan diperoleh kembali. Sementara itu perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan ya metode net revenue sharing ini bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.
Baik, ini adalah seluruh risiko yang ada di perbankan syariah ya. Jadi 8 plus 2, di mana yang 8 itu ada di bank konven, kemudian untuk bank syariah ditambah lagi 2, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Nah, mungkin ada yang mau bertanya untuk risiko-risiko ini, silakan. Mungkin juga bisa. Saya, Pak. Ya, silakan, Mas Hilman ya. Assalamualaikum, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resiko imbal hasil, Pak, bukannya ini kan resiko yang muncul karena adanya tingkat kenaikan, ya kalau di konven kenaikan suku bunga, Pak ya, yang tiba-tiba dari bank yang memberikan bunga. Bukannya kalau di syariah semuanya flat, Pak, atau imbal hasilnya itu sudah ditentukan di awal gitu. Iya. Kecuali investasi ya boleh fluktuatif gitu, Pak. Iya, ini yang terkait juga. Jadi gini, kalau misalnya dia modelnya murabahah memang udah ketahuan ya, tapi kita semua tahu kalau misalnya baik margin murabahah ataupun imbal hasil yang diberikan kalau dalam akad musyarakah maupun mudharabah itu juga mengacu kepada ya sebetulnya benchmark, kepada rate ya yang ada, prevailing rate juga. Jadi kalau misalnya di bank konvensional memang itu juga rate-nya dia naik turun berdasarkan suku bunga kan, karena biasanya kalau misalnya contoh ada kredit KPR yang gampang lah ya, itu yang di lock mungkin setahun gitu ya, atau maksimum 2 tahun, setelah itu kan floating. Tapi juga untuk pembiayaan atau kredit ya yang itu juga dia mengacu kepada dia ngunci hanya berapa waktu tertentu dan gitu nanti floating berapa. Nah, itu dia mengacu kepada bunga yang misalnya JIBOR gitu ya. JIBOR plus 2 atau plus 3 begitu ya. Nah, kalau misalnya ini imbal hasil pembiayaan yang diberikan kan juga ya mengacu kepada walaupun kalau yang sudah berjalan, yes, it's locked. Karena malah mungkin bisa ada diskon gitu ya kalau kita murabahah, kalau misalnya kita bagus segala macam, tahu suku bunga itu rendah gitu ya di pasar ya, kita bisa minta ke bank untuk kita minta diskon dong untuk ininya, untuk cicilannya diskon 5% atau 10%. Tapi itu semua ada di diskresi bank tersebut ya, kalau bank melihat oke lah diturunin. Nah, tapi kalau untuk pembiayaan yang baru kan tentunya mengikuti juga kan berapa quote-unquote benchmark dari rate yang ada begitu ya. Nah, jadi sama juga begitu pembiayaan yang diberikan mengacu kepada yield yang tertentu ya, atau rate tertentu yang turun misalnya. Nah, si deposan mudharabah mutlaqahnya juga kan akan mendapatkan bagi hasil yang menurun juga begitu ya. Nah, ini yang disebutkan risiko imbal hasil, karena misalnya kualitas pembiayaan di bank itu juga menurun begitu ya. Kualitas pembiayaan yang diberikan menurun sehingga hasil yang bisa diberikan juga menurun ya. Banyaknya NPF, kemudian juga tadinya juga rata-rata misalnya pembiayaan itu bisa menghasilkan, misalnya kan bank itu biasanya pembiayaan dari bagi hasilnya itu income-nya misalnya taruhlah 200 miliar, kemudian kalau itu kemudian akan dikembalikan kepada nasabah-nasabah mudharabah juga kan, mudharabah yang mutlaqah, atau juga kalau musyarakah, kalau mudharabah yang kan deposan itu kan mudharabah mutlaqah, bukan muqayyadah. Kalau muqayyadah ya dia juga ngelink langsung dengan resiko yang ada kepada pembiayaan yang diberikan. Nah, kalau misalnya mudharabah mutlaqah ini
dari pool of funds berapa yang didapatkan oleh bank dari imbal hasil total keseluruhan, ini akan dibagikan kepada si nasabah deposan dengan misalnya totalnya 100 miliar. Kemudian dengan rata-rata bagi hasil diberikan kepada si nasabah itu 55% ya. Jadi 55% dibagikan kepada si nasabah deposan yang keseluruhan, sehingga kalau misalnya 100 miliar ini nurun karena pembiayaan yang diberikan ini juga hasilnya menurun, tentu misalnya tadinya 1 miliar dibagi kepada taruhlah 10.000 nasabah, ini turun jadinya 70 miliar dibagikan ke 10.000 nasabah, ya itu yang menyebabkan imbal hasilnya menurun diterima oleh si deposan-deposan ini. Kalau yang wadiah ya nggak terlalu masalah ya, karena kan istilahnya sifatnya ya itu hadiah gitu ya, mau dan juga kecil. Tapi yang berasa ini kalau yang deposan yang mudharabah ini gitu ya. Nah ini yang disebut mungkin Mas Hilman, ini kalau misalnya dia segitu banyak masalah pembiayaan itu turun gitu karena yieldnya itu karena ada masalah di sini, atau juga dia karena yield yang diminta juga menurun gitu ya, karena mengikuti existing benchmark rate ya, yang tadinya 100 miliar itu bisa dibagi ke 10.000 nasabah, ini turun nih jadi 100 miliar, jadi 70 miliar ya, itu turun 30% kan. Nah kalau misalnya ini berlaku secara sama di seluruh industri, nggak terlalu pengaruh gitu ya, karena di bank lain, di nasabah mau pindah ke bank lain juga yieldnya juga turun gitu. Tapi kalau misalnya agak spesifik di bank syariah tertentu gitu, karena dia ada banyak pembiayaan masalah, yieldnya turun cuma di dia aja, ya nasabah yang di deposan ini nggak happy kan jadinya kan, wah saya cuma dapat setara 2% gitu kan, sementara di bank syariah lain masih bisa dapat 3,5% gitu kan, saya nggak happy gitu. Inilah yang mengakibatkan pindahnya nasabah dari bank syariah satu ke bank syariah lainnya. Kira-kira itu Mas Hilman ini. Kirain berdasarkan tenor, Pak. Jadi mungkin floating berlaku untuk yang new customer atau apa yang baru atau kondisinya. Tapi yang sementara berjalan bukannya harusnya ditentukan di awal gitu, apapun kondisi di depan. Bukan, kalau misalnya deposan yang mutokah ini kan yang di lock itu adalah profit sharingnya berapa persen, 55 atau 45 atau 50. Oh iya. Ya, jadi bukan malah kalau misalnya di lock itu nggak boleh dong. Ini sifatnya malah jadi riba jadi. Itu. Oh iya. Oke. Baik. Silakan Pak Ismail. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama, saya masih sangat awam tentang dunia perbankan dan baru mengetahui dunia perbankan di kuliah ini. Yang jadi pertanyaan saya mengenai risiko investasi. Apakah bank itu mempunyai semacam lembaga atau badan yang menanggung risiko investasi, sebagaimana kalau kita ketahui di asuransi kan ada reasuransi. Apakah bank juga mempunyai badan yang sama atau mungkin punya mekanisme tersendiri untuk menanggung risiko investasi? Kemudian yang kedua, semua cash di bank itu semuanya dihabiskan untuk memberikan investasi kepada nasabah retail ataupun korporasi, atau mungkin juga ada masuk ke misal obligasi ataupun ke pasar modal. Kan kita tahu banyak bank-bank besar itu dia juga punya produk-produk reksadana. Apakah produk reksadana yang dikeluarkan oleh bank itu murni hanya dana dari nasabah atau juga ada campuran dari dana milik bank tersendiri? Sekian, Pak. Baik. Terima kasih Mas Ismail. Jadi memang di bank ini kita beda gitu ya. Kalau misalnya di pembiayaan atau kredit-kredit, ada yang bisa pakai Askrindo gitu ya, misalnya Askrindo Syariah gitu ya. Jadi ada beberapa fasilitas yang bisa diasuransikan gitu kan. Tapi kalau untuk pembiayaan ini kan karena sifatnya seperti kalau di bank konvensional kayak pemberian kredit gitu ya.
mungkin ada beberapa mitigasi risiko ya dalam manajemen risiko yang bisa dilakukan oleh bank, misalnya untuk memberikan ya semacam, inilah contohnya kalau misalnya ada pembiayaan KPR begitu kan, KPR-nya misalnya masyarakat tanah kisah misalnya gitu ya. Nah, itu bank akan memberikan, ya dia minta si nasabah untuk diasuransi, ada asuransi jiwa lah gitu ya. Ini kan salah satu upaya untuk mitigasi risiko kalau misalnya si nasabah itu meninggal, contohnya gitu kan. Sehingga begitu misalnya nasabah meninggal, uang pertanggungannya itu akan dibuat untuk melunasi kewajiban si nasabah terhadap ke banknya gitu ya, karena dia kan masih ada kewajiban cicilan atau utang piutang terhadap bank. Tapi terhadap usahanya sendiri, ini yang contohnya gini, dalam bank syariah itu pembiayaan itu ada beberapa tipe. Pembiayaan yang berdasarkan margin atau jual beli, misalnya murabahah, misalnya istisna atau salam ya. Nah, itu misalnya Mas Ismail ini mau beli rumah gitu ya, tapi maunya misalnya kalau ini ada rumah misalnya 2 miliar gitu, langsung beli ke developer selesai gitu kan, nggak perlu bank. Tapi kalau misalnya saya ini mau nyicil gitu ya, nah oleh si Mas Ismail datang ke bank syariah, saya mau nyicil rumah ini gitu ya. Oke, oleh bank itu akan membeli dulu rumah itu, seperti gitu ya, bank membeli rumah itu dari developer, kemudian dihitung kira-kira berapa lama Mas Ismail mau nyicil. Saya mau nyicil 10 tahun gitu kan. Nah, karena bank ini juga akan menghitung, oke, kalau misalnya 10 tahun, saya kan juga mesti mendapatkan keuntungan, karena ini juga dicicil gitu kan. Nah, bank akan menjual, misalnya rumah 2 miliar, bank akan menjual ke Mas Ismail 3 miliar gitu kan. Oke, kita mendapat margin 1 miliar, tapi 3 miliar ini akan dicicil oleh Mas Ismail selama 10 tahun gitu kan. Ini angka ini akan di-lock. Jadi tidak fluktuasi, ada misalnya, nanti kalau misalnya 2 tahun lagi naik, cicilannya nggak ada gitu ya. Kalau di bank syariah, konsepnya adalah jual beli. Mas Ismail perlu rumah, karena mau nyicil, ya nyicil ke bank. Bank yang beli rumahnya, jual ke Mas Ismail dengan nanti Mas Ismail nyicil selama 10 tahun, periodenya tuh udah fix, misalnya harganya 3 miliar dibagi 120 bulan begitu kan. Selesai itu, misalnya pakai murabahah atau pakai istisna contohnya, misalnya itu dibuatkan oleh developer, kemudian developer menyerahkan kepada bank akhirnya menjual kembali ke Mas Ismail. Tapi Mas Ismail dalam perjalanan udah nyicil 3 tahun gitu kan, 4 tahun. Ini kok sekarang suku bunga perbankan ini turun banget gitu ya. Dulu rata-rata untuk pinjaman di KPR itu yang konvensional rata-rata misalnya 10%, sekarang tuh kok udah turun banget di 3% misalnya gitu kan. Misalnya, aduh ini bank syariah kok jadi berat ya. Waktu dulu sih rasanya emang udah ini, tapi kok berat. Nah, ini bisa mengajukan keringanan, minta diskon lah istilahnya. Saya minta diskon dong cicilan saya. Mungkin bank akan bisa juga ngelihat, pembayaran bagus, kemudian rate di luar itu juga turun drastis gitu kan. Ya udah deh, nanti kita kasih diskon ya selama 6 bulan gitu kan. Nah, nanti sifatnya tapi minta diskon aja dong gitu ya, diskon cicilan atau keringanan gitu ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya, di mana kondisi pasar kayak tahun 98, rate itu jadi gila-gilaan, naik jadi ke 60%, 65%, bank konvensional dia akan naikin rate-nya kepada si krediturnya gitu kan, kepada debitur dia. Dia sebagai kreditur dia terpaksa memberikan bunga yang tinggi terhadap deposan, karena kalau enggak deposan kabur narik uangnya,
Di tahun 98 itu kan terpaksa, oh Pak, jangan ditarik ya, saya kasih bunganya sekarang 1 tahunnya itu 50%, mau nggak? 50%, oke deh, saya nggak jadi cabut. Tapi konsekuensinya kepada debitur ini juga akan naikin. Ini biasanya kita charge 20% ya, karena ini kondisi lagi susah, kita akan naikkan 50%, 55% setahunnya. Usaha kan juga nggak sanggup, gila apa katanya gitu kan. Ya gimana, ini emang kondisi sekarang begini. Kalau misalnya enggak, ya bangkrut. Kalau dia nggak mau, ya udah bangkrut, kita sita ininya asetnya gitu kan. Itu yang kejadian di tahun 97-98 waktu adanya krisis. Tapi waktu itu yang bank syariah yang ada itu muamalat nggak bisa kayak begitu. Misalnya, oh ini karena di luar suku bunga udah sampai 60%, kita akan naikkan. Nggak bisa, sifatnya nggak bisa. Karena itu cicilan. Harga barang udah disepakatin, harga barangnya 3 miliar, nyicilnya dibagi 120, taruhlah misalnya sebulannya taruhlah 20 juta, ya udah 20 juta gitu. Bank syariah nggak bisa naikin tuh jadi ini nggak bisa. Jadi fix itu yang membuat bank apa ya dia lebih ini ya plus minusnya dengan bank syariah. Nah, tadi pertanyaannya kemudian apakah ada lembaga yang itu ya tadi udah dijawab ya, itu untuk beberapa yang tertentu mungkin bisa tergantung bisnisnya gitu kan. Tapi biasanya ada misalnya ke Askrindo atau lembaga penjaminan kredit gitu ya, dia hanya tertentu aja yang dia bisa. Dia juga nggak mau kalau oh saya mau kredit multiguna untuk memperbesar restoran saya, itu Askrindo nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah jadi tergantung beberapa tipenya, tapi untuk di bank syariah seperti itulah, dia sifatnya jual beli gitu, jadi nggak naik turun. Mungkin turun malah bisa ya Mas Ismail, saya minta diskon dong, ini sekarang macam udah turun, mungkin bisa. Oh Mas Ismail sama ini pembayaran juga tepat waktu, nggak pernah ini, kita kasih 6 bulan kita kasih diskon ya 10%, nah, seperti itu bisa dilakukan. Kira-kira itu. Masih ada belum yang saya belum jawab? Yang investasi di luar obligasi atau di pasar modal ada nggak Pak? Ada. Jadi begini, tapi itu sifatnya bisa juga dia menjual, ya kalau misalnya kayak pemerintah mengeluarkan sukuk gitu ya. Nah si bank itu menjadi agent gitu, bisa menjualkan gitu, dia dapat ujrah dari situ. Tapi kalau banknya sendiri misalnya mengeluarkan surat berharga atau sukuk untuk dijual ke masyarakat, nah itu mesti bisa, tapi mesti lewat prosedur persetujuan dari OJK pasar modal segala macam lah. Nah itu kan nanti ada ratingnya segala macam. Bank bisa aja kalau banknya terutama udah listed, dia bisa menerbitkan bonds, bukan bonds ya, bonds Islam ya, sukuk namanya gitu ya. Dia bisa mengeluarkan itu, ratingnya berapa tentu ya, kemudian bisa memberikan yield berapa, quote unquote bagi hasilnya berapa yang setara gitu kan sukuknya itu. Jadi bisa Mas ini bank syariah itu bisa mengeluarkan. Tapi penghasilan utama tetap dari pinjam meminjam dari nasabah Pak ya? Ya, Pak, utama bisnis bank itu adalah menyalurkan pembiayaan atau kredit namanya. Itulah. Nah, kemudian ada FBI, fee based income. Fee based income itu misalnya dapat fee atau ujrah, misalnya money transfer, kadang mengeluarkan performance bonds, kemudian ya pendapatan dari administrasi dari itulah ya, dari maintain rekening gitu ya. Nah itu pendapatan side income. Tapi utamanya ya dari itulah penyaluran pembiayaan. Oke, terima kasih Pak. Ya baik. Mungkin masih ada yang lain? Oke. Baik, kita masuk ke sekarang jam berapa?
kita masuk ke dalam pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris dan Pengawas Syariah DPS ya. Ini adalah satu bagian dari manajemen risiko ya, di mana bank itu wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas ya pada setiap jenjang jabatan yang terkait pada penerapan manajemen risiko. Ya, di sini wewenang dan tanggung jawab direksi ya pertama yang misalnya menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang ya itu tertulis dan komprehensif ya. Itu misalnya termasuk dalam kebijakan dan strategi manajemen risiko itu adalah penetapan dan persetujuan limit ya, limit risiko ya. Bisa limit risiko itu bisa total bank wide secara komposit atau juga misalnya per jenis-jenis risiko, misalnya risiko operasional dia akan limit, kemudian risiko kreditnya juga akan per industri akan ada limitnya, kemudian per aktivitas fungsionalnya. Nah, ini juga harus disusun dan paling enggak ya dan direview sekali setahun lah ya oleh direksi, karena kan juga ya di bank itu selalu ada perubahan-perubahan faktor yang akan mempengaruhi dari kegiatan si bank syariah tersebut. Yang kedua ada bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan berapa besar exposure risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Nah, termasuk juga tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko ini yang pertama adalah dia harus mengevaluasi dan memberikan arahan ya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko di bank. Jadi manajemen risiko ini secara periodik, secara paling kurang tiap bulan akan memberikan laporan profil risiko berdasarkan portfolio. Nah, dia direksi akan mengevaluasi dan juga apa mitigasi yang diperlukan, apakah profil risiko yang ada juga masih oke, exposure risiko limit-limitnya juga masih oke, atau ada yang perlu diturunkan atau ada yang perlu dinaikkan seperti itu. Yang berikutnya, direksi juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dekom ya, Dewan Komisaris secara triwulanan. Kalau saya sekarang saat ini saya minta paling lambat 2 bulan sekali direksi kita meeting BOC-BOD. Jadi ini termasuk pelaporan pertanggungjawaban direksi, termasuk juga melaporkan bagaimana evaluasi dari kebijakan manajemen risiko yang sudah berjalan. Kemudian yang C adalah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Ya, ini mungkin untuk biasanya ya untuk pembiayaan semuanya membutuhkan persetujuan direksi dari ALCO sama ALMA-nya. Udah gitu kadang-kadang umumnya juga untuk pembiayaan yang cukup besar mereka juga menyampaikan informasi ke komisaris, sehingga komisaris juga kadang-kadang kalau melihat ada yang misalnya ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu diperhatikan, ya dia akan dari Dekom akan memberikan informasi dan nasihat kepada direksi gitu ya. Yang berikutnya adalah mengembangkan budaya manajemen risiko kepada seluruh organisasi di dalam bank gitu ya. Nah, jadi pengembangan budaya manajemen risiko ini antara lain misalnya meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif. Ini perlu dikomunikasikan secara menyeluruh, karena paling minimum coba kita lihat ya, adanya operational risk itu ya karena misalnya ada dari sumber daya manusianya itu yang mungkin tidak terlalu care kalau aktivitas itu akan berdampak kepada operational risk. Nah, operational risk ini juga akan berdampak ujung-ujung terhadap profitabilitas bank gitu ya. Nah, ini jadi bank-wide communication terhadap budaya manajemen risiko ini tetap terus selalu istilahnya dikomunikasikan, diimprove
dan disampaikan ke seluruh organisasi. Nah, yang berikutnya adalah memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Ini juga selalu ya secara periodik gitu ya. Kenapa? Karena faktor-faktor risiko ini dynamic gitu ya. Ada yang ternyata karena perkembangan teknologi atau perkembangan market tertentu ini yang menjadi yang ada exposure risk terhadap bank. Jadi makanya peningkatan kompetensi SDM ini ya pastinya melalui program pendidikan, pelatihan yang continuous ya, terutama tentang penerapan dari manajemen risikonya. Yang berikutnya adalah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen ya. Yang dimaksud dengan independen antara lain dengan adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko, ya, di mana satuan kerja manajemen risiko ini kita ingat melakukan fungsi dari identifikasi, kemudian pengukuran, kemudian apalagi pemantauan gitu ya, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang istilahnya dengan bisnis unitnya. Jangan sampai ada semacam akan jadi konflik of interest gitu ya. Sementara manajemen risiko harus independen, tapi dia juga ternyata kalau misalnya kredit ini sukses, nah dia kan mendapatkan fee atau insentif atau itu nggak boleh karena dia harus independen. Walaupun juga di sisi ekstrimnya juga nggak boleh juga manajemen risiko ini, satuan kerja manajemen risiko ini istilahnya ngerem terus gitu ya, nggak wah ini berisiko nggak usah tolak, ini juga berisiko tolak ya, lama-lama seperti itu banknya nggak ada bisnis jadinya kan, dia juga jadi susah. Nah yang berikutnya adalah direksi ini wewenang dan tanggung jawabnya adalah melaksanakan review secara berkala untuk memastikan kalau pertama accuracy dari metodologi penilaian risiko itu masih cocok ya, jangan sampai nanti metodologinya udah outdated ya, sehingga penilaian risikonya juga ngaco, exposure ngukurnya udah ketinggalan ininya metodologinya misalnya. Kemudian kecukupan implementasi dari sistem informasi manajemen risiko. Ya, kemudian yang ketiga ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Penetapan limit risiko ini juga secara berkala harus di-review apakah untuk industri tertentu akan diturunkan atau dinaikkan atau dari aktivitas-aktivitas tertentu yang ternyata juga berisiko sehingga harus dieliminir atau difungsikan oleh divisi yang lain contohnya misalnya gitu ya. Jadi ini review atas kebijakan dan juga prosedur ya manajemen risiko yang ada, termasuk juga limit-limitnya ya. Nah, kaji ulang secara berkala atau periodical review ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kalau ada terjadi perubahan faktor eksternal dan internal yang tadi disampaikan, perubahan dari industri gitu ya, kemudian di internalnya juga ternyata banyaknya misalnya turnover karyawannya gitu ya, sehingga itu juga bisa mengakibatkan apakah si kebijakan dan prosedur yang manajemen risiko yang sudah dibuat itu masih bisa diimplementasikan atau ternyata orangnya kurang gitu ya yang memiliki kompetensi di situ, sehingga ini harus direview selalu. Nah, jadi dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab ini, direksi harus memiliki ya tentunya pemahaman yang memadai tentang risiko-risiko apa aja yang ada di seluruh aktivitas fungsional bank, dan dia harus bisa mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risikonya. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman yang memadai ini adalah termasuk pemahaman terhadap prinsip syariah
juga yang terkait juga dengan produk dan jasa serta kegiatan operasional banknya ya. Oke, kemudian pengawasan aktif juga oleh Dewan Komisaris di sini. Wewenang dan tanggung jawab dari Dekom ini paling nggak dia harus menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. Ini kan dibuat oleh direksi, tapi harus disetujui dan dievaluasi oleh Dekom. Nah, ini juga dievaluasi paling kurang setahun sekali. Bisa lebih sering kalau misalnya ada perubahan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi usaha atau kegiatan bank secara signifikan. Kemudian mengevaluasi pertanggungjawaban direksi ya atas pelaksanaan kebijakan manajemen risikonya gitu kan, apakah misalnya ternyata banyak, contohnya banyak pelanggaran contohnya tadi lah kita ambil contoh dalam prudential bank gitu ya, aturan-aturan prudential bank. Nah ini mesti direview, kenapa ini? Kok kebijakannya ada tapi implementasinya juga kayak begini gitu ya, itu yang harus bisa dievaluasi oleh Dekom minimum per triwulan ya. Kalau kita sekarang melaksanakannya paling kurang 2 bulan sekali. Kemudian wewenang dan tanggung jawab DPS Dewan Pengawas Syariah. Jadi evaluasi kebijakan manajemen risiko ini DPS ini ya harus mengevaluasi, pokoknya memastikan semua prinsip-prinsip syariah dalam manajemen risiko itu sudah terpenuhi. Nah, sama evaluasi ini juga paling kurang ya 1 tahun sekali, idealnya sih 1 semester sekali lah, karena diperlukan terutama kalau lagi bank ini juga mengembangkan produk-produk baru ya, sehingga usulan ini juga akan disampaikan ke DPS untuk di-review manajemen risikonya atas produk baru tersebut. Kemudian adalah mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah ya. Seperti yang tadi di atas sampaikan. Jadi itu fungsi dari ini DPS. Jadi untuk bagaimana kebijakan dari manajemen risiko yang terkait dengan prinsip syariah ini sudah dilaksanakan, kemudian apakah ada deviasi atau ada ketidaksesuaian, ini yang dievaluasi oleh DPS. Nah, kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko ini untuk memastikan kalau bank itu tetap mempertahankan exposure risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal bank ya. Nah, ini juga harus sesuai juga dengan prevailing regulations yang ada di bank. Kemudian bank itu juga dalam penyusunan strategi manajemen risikonya itu memastikan kalau bank ini juga dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang ahli di dalam bidang manajemen risiko ya, sesuai juga dengan aktivitas dan kompleksitas bank tersebut. Karena makin besar banknya, aktivitasnya makin banyak, tentunya juga risiko-risiko yang terkait juga makin banyak ya, itu berbanding lurus. Jadi ya tim yang ada di sini
Nah, strategi dari manajemen risiko itu harus salah satunya juga sampai memastikan kalau orang-orang SDM yang ada di dalam istilahnya satuan kerja manajemen risiko ini juga harus kompeten. Gitu. Penyusunan strategi manajemen risiko ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan bank, kemudian bagaimana juga organisasi di dalam bank, serta juga kemungkinan risiko yang timbul kalau dengan yang dikaitkan dengan dynamic environment dari eksternal dan internal bank. Nah, kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, ini dalam penetapan limit risikonya paling kurang harus memuat pertama adalah penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Jadi produk dan transaksi perbankan yang ada, yang ditawarkan, aktivitasnya itu harus ada juga limit risikonya ya, penetapan limit risiko. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Ya, itu kebijakannya itu harus ada juga nih, ini penggunaan metode pengukuran seperti apa, kemudian apakah sistem informasi manajemen risiko udah jalan begitu kan, karena sistem informasi manajemen risiko ini kan harus memberikan informasi kepada direksi atau pihak terkait atas kondisi-kondisi yang ada di perbankan, termasuk activity-nya, kemudian keuangannya, ini yang akan memberikan manajemen untuk alarm atau indikator untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang diperlukan. Nah, yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Jadi, risk tolerance ini adalah merupakan potensi kerugian yang masih bisa diabsorb oleh permodalan bank ya gitu ya. Misalnya dia berani mengambil portfolio tertentu di mana walaupun portfolio ini ada potensi NPL-nya gitu ya, tapi karena dia yakin terhadap SDM dia, sistem dia, dan dia memiliki modal yang cukup sehingga toleransi risikonya memungkinkan bank tersebut untuk masuk ke industri tersebut ya, karena bisa diserap oleh permodalan bank kerugian yang ada kalau misalnya potensi kerugian yang ada. Kemudian penetapan penilaian peringkat risiko. Jadi dalam kebijakan itu ya harus ini juga ya oleh OJK juga selalu di review, karena bank harus bisa menilai, di mana nanti penilaian ini oleh self-assessment oleh bank ini juga akan dicek oleh OJK apakah peringkat risiko yang dihitung ini sudah benar atau ternyata dikoreksi gitu oleh OJK, bisa aja gitu ya. Nah, jadi peringkat risiko ini ada 5, low to moderate, moderate to high, sama high. Ya, lalu adanya penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam worst case scenario. Ini stress test sepertinya gitu ya. Misalnya ini juga contohnya dalam IT itu misalnya data center dari bank itu juga mesti ada backup gitu ya, kalau misalnya ada kejadian gempa bumi atau apa ya, itu salah satu dari kebijakan manajemen risiko. Kemudian adanya penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Yaitu pengendalian internal ini memang diperlukan untuk memungkinkan kalau kebijakan ini dijalankan sesuai dengan apa yang dimaksud ya. Nah, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko ini memuat antara lain di mana penetapan limit risiko ini wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh bank. Jadi bank itu punya risk appetite sampai sejauh mana gitu ya. Nah, jadi limit risikonya menyesuaikan risk appetite-nya, jangan sampai
risk appetite-nya itu juga terlalu kecil, konservatif, tapi kok limit risikonya besar gitu kan. Ini jadi nggak sama, ini harus berbanding lurus gitu ya. Nah, tingkat risiko yang akan diambil bank ini atau risk appetite juga harus melihat gimana pengalaman bank selama ini. Ya, apakah bank ini sudah memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola risiko ya. Kalau misalnya masih baru tapi juga dia juga banyak permasalahan waktu pengalaman sebelumnya ya ini juga harus diperhatikan ya, jangan sampai risk appetite-nya juga masih terlalu tinggi. Nah, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko ini paling kurang apa yang harus dipenuhi? Ya, pertama, mesti memiliki akuntabilitas dan jenjang delegasi yang jelas, ya, bahwa wewenang itu harus jelas. Jangan sampai nanti ada wewenang, tapi ternyata yang accountable, siapa yang bertanggung jawab itu nggak ada, gitu ya. Kemudian harus adanya review terhadap prosedur manajemen dan resiko dan penetapan limitnya secara berkala. Prosedur dan limit ini ya harus direview paling enggak 1 tahun sekali atau bisa lebih sering tergantung kebutuhannya. Kalau banknya lagi perlu atau juga perkembangan bank juga membutuhkan manajemen risiko dan limitnya ini direview lebih sering, ya itu harus dilakukan. Kemudian harus ada memiliki dokumen dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limitnya. Ini dokumennya harus well written gitu ya, tertulis dengan baik. Ini dimaksudkan untuk memudahkan kalau adanya audit trail gitu ya. Yang audit trail ini ya dalam salah satu pengendalian internal bank. Jadi kita review lagi penetapan limit risiko yang di atas ini. Ini mencakup apa aja, antara lain penetapan limit secara keseluruhan, overall banking wide composite, kemudian per jenis resiko, yang tadi kita jenis resiko yang tadi yang 10 itu bisa juga nanti akan dikasih limit-limitnya sampai sejauh mana gitu ya. Bank akan bisa menetapkannya. Kemudian juga yang lebih dalam lagi adalah limit per aktivitas fungsional tertentu yang masih memiliki exposure risiko. Nah, di sini bank juga melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ya terhadap faktor-faktor yang bersifat material ya. Jadi yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko adalah parameter yang mempengaruhi risk exposure dari bank tersebut. Nah, yang dimaksud dengan faktor-faktor risiko itu bisa juga hal-hal yang bersifat material ya, baik bisa dinilai secara kuantitatif dihitung ataupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Ya kita bisa lihat contohnya misalnya pada waktu kemarin pandemik ini kan ada yang bisa dihitung, ada yang kualitatif gitu ya. Nah, misalnya kita bisa lihat wah ini masih pandemik ini akan mempengaruhi industri atau portfolio bank sampai sekitar 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini kan udah agak kualitatif untuk penetapan risiko sehingga profil portfolio tertentu diturunkan gitu kan oleh si manajemen, jangan lebih banyak selama paling nggak 1 tahun ke depan gitu ya. Kemudian pelaksanaan waktu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ini kan manajemen risiko disebutnya, itu wajib didukung oleh yang pertama adalah sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan accurate information dan juga laporan yang informatif mengenai kondisi keuangan, kemudian kinerja dari aktivitas fungsional dan exposure risiko bank. Ini semuanya ada misalnya di dalam
sebetulnya core banking ini langsung bisa membuat semacam komprehensif ini ya. Biasanya kita juga laporannya dari treasury, dari keuangan lah untuk berapa misalnya kinerja aset produktif di portfolio yang ada, kemudian juga bagaimana si produktivitas BOPO-nya, misalnya BOPO masih berapa persen, kita lihat misalnya masih, BOPO-nya masih 98%. Nah, ini juga mesti dilihat kenapa. Kemudian, kok ternyata aset produktif kita nurun nih, berapa persen, ya, dilihat di portfolio yang mana-mana aja yang turun, apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah, jadi kemudian dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko ini, bank juga harus melihat bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kemudian analisisnya berapa yang kejadian sebelumnya, kemudian beberapa karakteristik risiko yang masih melekat di bank ya, apa aja, kemudian dari risiko dan produk kegiatan usaha bank, mana saja yang identifikasi risikonya yang harus solid dan bisa terukur gitu ya. Karena ya produk aktivitas bank itu kan banyak dari yang front office sampai back office-nya, kemudian dari produk-produk pembiayaannya, ini harus bisa dilihat semua risiko yang melekat di dalamnya. Oke. Oke. Ini 2 slide lagi terakhir ya. Kemudian dalam rangka ini pengukuran risiko juga bank itu menggunakan pendekatan tadi ya, bisa kualitatif dan kuantitatif. Ini juga disesuaikan dengan karakter bank tadi. Nah, bank wajib melakukan juga evaluasi secara berkala ya, tadi itu ada asumsi, kemudian ini tadi kita udah mana ya. Nah, dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, ini kan tadi kita udah ada identifikasi pengukuran, nah ini masuk ke pemantauan risiko ya. Bank paling sedikit harus memiliki evaluasi terhadap exposure risiko. Jadi evaluasi ini dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material, atau semuanya kalau dampaknya material ini pasti berdampak terhadap permodalan bank gitu ya. Yang antara lain didasarkan pada penilaian portofolio risiko dengan menggunakan historical trend. Nah, jadi yang berikutnya juga kita harus perhatikan bahwa dalam pemantauan risiko ini bank harus selalu melakukan proses penyempurnaan pelaporan ya, dalam hal terdapat perubahan, misalnya ada perubahan-perubahan baru dan kegiatan usahanya, tentunya proses pelaporannya juga harus dicek apakah ini masih mengcover tadi perubahan-perubahan aktivitas perbankan ini. Ini misalnya terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, kemudian transaksi, faktor risiko, IT-nya gitu ya, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Nah, bank itu wajib juga melaksanakan proses pengendalian risiko ya, untuk mengelola risiko yang kira-kira membahayakan kelangsungan bank gitu ya. Ini antara lain juga dengan hedge, misalnya melakukan hedge gitu ya, lindung nilai atau asuransi, kemudian metode mitigasi risiko, dan juga penambahan modal ya, untuk kalau dilihat ternyata banyaknya
risiko-risiko yang ada di pembiayaan sehingga penurunan kualitas aset produktif ini akan berdampak terhadap permodalan bank. Ya ini mau nggak mau bank itu juga perlu misalnya menambah modal lagi gitu ya, karena istilahnya dana yang banyak dana yang hilang gitu ya, yang tidak bisa dikembalikan. Nah jadi itu antara lain yang bisa juga kemudian dia harus membentuk juga memiliki aset dan liability management di dalam fungsi bank tersebut. Ini dilakukan juga untuk mengendalikan risiko, memantau juga, karena ALMA ini akan selalu memantau kualitas pembiayaan yang ada juga ya, aset liability management. Kemudian juga pelaksanaan proses pengendalian risiko ini juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, terakhir, sistem informasi manajemen risiko. Nah, sistem informasi manajemen risiko ini paling sedikit harus mencakup informasi-informasi apa aja sih yang diperlukan gitu ya. Yang pertama, exposure risikonya. Jadi, laporan atau informasi exposure risiko ini mencakup misalnya exposure yang bersifat kuantitatif ya, dan juga kualitatif secara komposit. Nah, tadi kita udah contoh, ini dari aktivitas-aktivitas bank, baik mungkin produk-produk bank, exposure risikonya apa aja gitu ya, ini mesti bisa dihitung. Mungkin ada yang sifatnya kualitatif, tapi lebih diusahakan ini akan di waktu market ke arah untuk menghasilkan jumlah kuantitatifnya. Kemudian ada juga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, karena kadang-kadang ada juga terpaksa istilahnya ada minta izin khusus untuk melewati limit misalnya gitu ya, karena ada pertimbangan tertentu. Ya, ini bisa juga dilakukan, tapi juga ini harus benar-benar persetujuan persetujuan direksi, dipertimbangkan analisanya. Jadi itulah kepatuhan terhadap kebijakan yang udah dibuat itu harus direview selalu gitu ya. Apakah nanti kalau misalnya ini kok limit risiko yang ada sekarang kayaknya udah nggak perlu sampai seperti ini. Jadi boleh kita naikin gitu ya limit risikonya gitu ya. Karena udah lebih baik, atau sebaliknya. Jadi itu dilakukan secara berkala. Ini karena sistem informasi manajemen risiko ini yang memberikan informasi secara periodik dan rutin terhadap sampai dari ke direksi, dan direksi juga akan menyampaikan ke Dekom dari laporan yang disediakan oleh sistem informasi manajemen risiko ini. Nah, tadi disampaikan laporan atau informasi yang disampaikan dari sistem informasi manajemen risiko ini harus disampaikan secara rutin kepada direksi. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, direksi juga akan melaporkan ke Dekom, di mana ya tentu mereka juga akan apakah ada perlu mitigasi atau action plan terhadap pelanggaran limit atau adanya exposure risiko yang baru gitu ya. Ini akan disampaikan. Sampai sini, untuk kemudian sistem manajemen risiko di UUS, unit usaha syariah, ya ini akan istilahnya dompleng terhadap sistem informasi manajemen risiko di bank umum konvensionalnya. Ya selama secara syariah ini masih bisa ya, itu bisa diberdayakan. Baik, ini slide terakhir untuk hari ini. Pasti jam 7.30 ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Silakan, ada yang mungkin masih, kalau tadi saya kecepatan atau apa, ada yang mau ditanyakan.
Pak Sukri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Pak. Pak, ini mau nanyakan selama ini bahwa kita itu hanya diberikan pemahaman dari berbagai literasi bahwa hanya di dunia perbankan atau di dunia lembaga-lembaga keuangan itu yang memiliki mitigasi risiko. Sementara belum pernah ada, mungkin saya belum pernah menemukan literasi tentang bagaimana pengguna lembaga keuangan itu dia tidak tergerus dengan risiko dari lembaga keuangan itu. Artinya dia punya proteksi untuk memanfaatkan lembaga keuangan itu. Apakah itu memang ada atau mungkin atau gimana Pak? Itu yang saya belum pernah dapat sih. Maksudnya apakah ada semacam apa ya, jaminan untuk yang melindungi bank terhadap potensi risiko itu semacam kayak Askrindo-nya gitu atau begitu ya maksudnya kira-kira? Pengguna Pak, pengguna lembaga keuangan. Oke, konsumennya mungkin atau nasabah gitu ya. Kalau sebetulnya kayak contoh yang tadi kita diskusikan untuk asuransi jiwa ya, asuransi jiwa syariah terhadap nasabah yang melakukan akad murabahah atau musyarakah untuk kepemilikan aset misalnya gitu ya. Itu memang sebetulnya juga untuk melindungi, di samping untuk melindungi bank kalau misalnya nanti yang bersangkutan misalnya meninggal dunia, ini juga melindungi ahli warisnya gitu ya dari kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban untuk cicilannya terhadap bank gitu ya, dengan kalau misalnya itu yang bersangkutan meninggal ya, dengan adanya uang pertanggungannya selesai kan, jadi pembiayaan yang diberikan udah selesai. Tapi kalau misalnya dari misalnya pembiayaannya, nah Sukri itu misalnya pinjam modal kerja dengan prinsip musyarakah misalnya gitu ya, musyarakah mutanakisah. Terus gimana nih caranya untuk melindungi supaya istilahnya cicilan ini bisa di-cover gitu kan? Kalau misalnya ternyata ada usaha, ada bencana alam atau ada pandemik sehingga usahanya tidak bisa menghasilkan uang, menghasilkan income untuk membayar cicilan misalnya gitu ya. Ya. Nah, ini memang kalau misalnya di beberapa bisnis yang saya tahu ada credit assurance gitu ya, credit assurance. Tapi kalau di Indonesia namanya Askrindo ya, asuransi kredit Indonesia gitu, ada Askrindo Syariah. Untuk yang memberikan penjaminan kalau usaha ini ternyata gagal karena ada kondisi tertentu, itu tidak ada ya saya. Tapi mereka lebih memberikan misalnya perlindungan terhadap misalnya ya, ya yang kita tahu yang paling konvensional ya, misalnya asetnya itu dilindungi dari asuransi kebakaran atau asuransi gempa segala macam, sehingga begitu ada kejadian itu usaha tersebut bisa diperbaiki dengan uang coverage tadi gitu ya. Tapi untuk jaminan perlindungan misalnya atas si nasabah kalau dari bisnis tersebut ya, saya juga contohnya dulu mencari ya jaminan kredit ini untuk kita waktu itu mau masuk ke usaha renewable energy, karena ada dari luar negeri itu yang
kayak kredit guarantee, tapi itu sifatnya juga sangat sulit dipenuhi begitu ya. Dia maunya kalau misalnya usaha itu ratingnya tinggi, kemudian ada jaminan terhadap supply, kemudian ada juga jaminan terhadap marketnya begitu ya, ada offtake agreement gitu ya. Tapi kalau misalnya yang usaha biasa, saya rasa saya belum dapat juga untuk yang consumer gitu ya, consumer yang atau ya kayak tadi lah kredit multiguna atau untuk menambah modal kerja, kecuali misalnya kredit itu usahanya bisnisnya itu benar-benar yang kayak tadi itu udah off-take-nya itu udah ada kredit off-taker yang kredibel gitu ya, internasional, kemudian misalnya sumbernya dia pakai gas atau apa itu udah dijamin oleh pemerintah, kemudian mesin-mesinnya juga yang melakukan produksi itu reliable, dia akan cek juga. Karena ya pada dasarnya mereka kalau beresiko, kalau misalnya ini usahanya beresiko, ya mereka nggak mau menjamin gitu ya. Kalau dilihat, kayak orang lah, saya mau asuransi jiwa, dicek dulu, medical check up, kalau sehat baru gitu kan. Kalau orangnya nih udah kolesterol tinggi, udah jantungnya udah ini, perokok berat, kemudian juga asuransi juga nggak mau kan. Begitu ya di asuransi, misalnya baru ini 6 bulan dia meninggal, santunannya misalnya dibayar 10 M, wah rugi dong. Jadi di mana-mana hedging atau ini selalu mencari yang potensi default-nya itu kecil sekali. Jadi itu yang ya itu yang saya tahu Mas Sukri untuk kayak saya waktu itu saya ada power plant gitu ya, renewable power plant mini hydro. Saya coba cari di mana tuh ada di Eropa kan, kredit warranty-nya itulah. Iya dia mintanya gitu ya, kalau misalnya Anda itu portfolionya baru 1 ya nggak bisa katanya. Jadi yang bisa seperti apa? Saya bilang ya kalau misalnya usahanya ini udah listed, ratingnya tinggi, di Standard & Poor's-nya udah ada ratingnya A minimum gitu kan, portfolio dari power plant-nya juga banyak. Ya sama kayak gitu, sama aja bohong juga saya bilang gitu kan. Udah ada offtake dari pemerintah, offtake-nya itu juga nggak boleh ada, dia produksi, semua produksi harus dibayar, nggak boleh ada minimum, ya pokoknya macam-macam deh saya bilang ya kayak gini ya. Sama aja bohong saya bilang gitu. Kita untuk 90% dari proyek nggak bisa memenuhi saya bilang itu kan seperti itu. Ya gitulah kondisinya. Tadi siapa yang ada raise hand? Saya Pak. Mas Hilman ya, silakan. Ya. Pak, menarik ini Pak yang masalah asuransi kredit. Iya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa asuransi kredit ini kan artinya kan kembalinya nanti kan ke perusahaan yang memberikan pembiayaan kan Pak. Dan itu diukur berdasarkan NPL perusahaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya ini bukan asuransi ini, tapi ini sebenarnya cuman yuran aja yang nilai yurannya ditetapkan berdasarkan NPL perusahaan tersebut. Apa bedanya dengan pencadangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap cost of credit itu, Pak? Ya kan, Pak? Nah, ini kalau jadi menurut saya ya ini pendapat orang sih, Pak. Saya mau tahu pendapat Bapak gimana soal itu. Baru yang kedua soal pencadangan ini sebenarnya yang minggu kemarin sempat disinggung masalah pencadangan. Ya. Yang saya mau tahu apakah pencadangan itu setiap perusahaan berbeda-beda atau ada standar minimal yang ditetapkan setiap perusahaan, karena ada yang menetapkan pencadangan untuk aset yang sudah direpo tapi belum dilakukan penjualan. Nah, tapi ada juga yang mengeluarkan aset-aset yang sudah direpo tersebut sebagai
atau bagian dari pencadangan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Untuk yang pertama memang itu menarik ya, contohnya kembali ke Askrindo gitu ya. Ini dia memberikan misalnya, Askrindo itu lebih memberikan kayak performance bonds gitu ya, jaminan-jaminan kalau misalnya kita ikut bidding gitu ya, ikut tender, kan ada performance bonds-nya gitu ya, ada jampelnya itu, nah nilainya misalnya 5M gitu kan, nanti kita bayar preminya aja begitu kan. Sehingga kalau misalnya kita tuh, dia juga akan lihat kemungkinan gagalnya bagaimana nih orang ini untuk minta jampel. Kalau misalnya ternyata jampelnya itu bakal dieksekusi begitu kan, dia si Askrindo itu ngitung-ngitung nggak mau saya gitu kan. Tapi kalau misalnya udah aman, ya seperti tadi Mas Ilman bilang, ini kayaknya iuran doang nih, ngeluarin iuran doang gitu ya, ngeluarin premi aja begitu ya. Ya, karena jampel itu bisnis utamanya yang dari asuransi kredit inilah gitu ya. Dia banyak memberikan performance bonds atau bonds jaminan pelaksanaan. Kalau itu juga ada klausulnya, kalau misalnya kita jaminan itu dieksekusi gitu ya, kita berhutang ke dia jadinya gitu ya, kepada si perusahaan asuransi ini. Jadi bukannya, wah kita bayar untuk jampel yang 5M ini kita bayar 5% aja asik gitu kan. Ya udah, kita bayarlah 25 juta gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata jampelnya dieksekusi, diambil, dicairkan, ya udah kita cuma 25 juta aja, nggak gitu. Itu nanti si Askrindo ini atau perusahaan penjamin ini akan nagih kita gitu kan. Ini jaminannya ini nih dieksekusi, lu bayar gua nih sekarang begitu kan, dia akan kejar-kejar begitu ya. Jadi ya betul sebetulnya ya. Tapi itulah yang menjadi risiko di si perusahaan penjamin ini ya, Askrindo. Kalau misalnya oke, saya berhutang nih jadinya gitu kan. Pertama, kita ada deposito kita yang kita jaminkan di situ, itu dicairkan sama dia, diambil oleh si quote-unquote perusahaan Askrindo ini. Terus kalau misalnya deposito itu ternyata tidak cukup, misalnya kita bayar depositonya 1,5 miliar gitu ya untuk dijaminkan. Tapi jampelnya itu nilainya 5 miliar gitu kan. Nah, preminya misalnya 5%. Begitu jampel itu dicairkan, yang deposito kita tuh diambil sama mereka, kemudian kita juga ditagih untuk membayar kekurangannya yang dicairkan. Nah, resiko mereka kalau misalnya kita bilang ya udah ya nanti deh saya kalau misalnya saya punya uang saya akan bayar gitu kan. Tapi ya mereka nggak bisa juga kalau misalnya kita udah nggak punya aset, nggak apa ya itu masuk ke loss-nya mereka gitu ya. Tapi mereka akan menghitung itu adalah hal yang harus dibayar oleh kita, oleh nasabahnya. Nah itu yang mungkin perlindungannya yang dari yang tadi disampaikan. Kemudian untuk tadi aset-aset yang misalnya apakah repo itu memang ada pencadangannya gitu ya. Kalau misalnya ratingnya berapa gitu ya, kalau misalnya perusahaan ini swasta, itu juga pencadangan untuk ini juga misalnya bisa sampai 50% gitu ya dari Ya Pak, 50%. ya. Nah, jadi yaitu pencadangan itu juga kayak contohnya pencadangan penyisihan aset produktif itu juga besar. CKPN, yang sekarang CKPN itu kalau misalnya CKPN-nya itu karena ada penurunan kualitas yang masif dari portfolio, itu dampaknya juga dahsyat itu. Nah,
Kayak contohnya pandemik ini kan semua banyak banget dari portfolio yang turun kualitasnya, pencadangannya juga besar kan. Kalau nggak dikasih relaksasi sama OJK, ya babak belur bang semuanya itu. Karena kolektibilitasnya dari 1 geser ke 3. Itu kan dari 1% ke 15%, itu kan besar kalau misalnya dia portfolio yang macet itu 10 triliun aja. Dia mesti cadangnya 1,5 triliun gitu kan, tadinya cuma 100 miliar. Kan dahsyat itu jadinya. Ini yang memang pencadangan itu ya tetap harus gimana ya, kadang-kadang bank juga. Mas Hilman di mana kerjanya, di bank juga bukan? Bukan Pak, di perusahaan pembiayaan Pak. Oke. Cuman yang saya lihat pencadangan ini besarannya antar kompetitor itu berbeda-beda gitu Pak. Ada yang menetapkan, contoh tadi yang bucket 3 itu ya, call 3 itu 15%, tapi di tempat saya bisa sampai 15%, artinya apa 25% dan sebagainya. Ya, dan mungkin setiap 3 bulan itu akan terjadi penyesuaian dan semuanya pasti nilai pencadangannya di atas ketentuan OJK. Apakah memang bisa begitu atau perusahaan itu mempunyai 2 pelaporan gitu, pelaporan ganda gitu? Wah, nggak boleh itu. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Jadi begini, mungkin kalau yang saya tahu di bank itu, yaitu kalau misalnya, ya ini sebetulnya inilah ya, ini jangan dibilang dari saya gitu ya. Kalau misalnya disesuaikan dengan kondisi real nasabah, ini kan kalau misalnya NPF-nya itu atau NPL-nya tinggi, itu kan semua pencadangannya kan luar biasa besarnya itu. Kayak contoh misalnya yang tadinya 1, bang kadang-kadang kalau misalnya dia udah nggak sanggup lagi untuk ini itu, ya dijaga di 2 itu Mas, jadi paling 3 maksimum call-nya gitu kan. Kalau misalnya ditaruh ke call 4, waduh, itu yang tadinya mungkin 5 atau 15% jadi 50% kolektibilitasnya ini pencadangannya. Dia misalnya total portfolio yang bermasalah, misalnya banknya asetnya misalnya 50 triliun gitu kan, untuk portfolionya gitu ya. Kemudian 10 triliun nih bermasalah nih. Permasalahannya bukan yang realnya itu di kolektibilitas 4 dan 5. Mereka mesti nyadangin bisa sampai 5 triliun loh untuk ini kan, untuk CKPR-nya kan. Habis modalnya itu. Modal bank itu mungkin hanya 3 triliun gitu. Jadi ya makanya itu yang disebut beda-beda Mas. Jadi ada yang ya udah deh ini kita nilai 2 aja deh, kenapa? Ya masihlah nyicil 5 juta gitu sebulan gitu kan. Walaupun terlambat. Jadi ada semacam window dressing lah ya, biasalah seperti ada gitu kan. Kalau di tempatnya Mas Hilman malah lebih konservatif, lebih bagus itu. Harusnya kolektibilitasnya misalnya cuma 15%, dikasih pencadangan 25%. Itu OJK sih senang banget gitu ya. Tapi saya rasa agak sulit itu. Sebentar ya. Terima kasih Pak. Baik, itu kira-kira jawabnya, mudah-mudahan agak menjawab pertanyaan Mas Hilman ini. Kita sama-sama praktisi lah, jadi tahu lah gimana kejadian. Gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita, udah mesti ngajar yang lain soalnya nih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan juga cukup bermanfaat informasi yang disampaikan. Kita nanti ketemu lagi minggu depan di kuliah kelima ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.